audio. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormatin, semua pembaca ya atau menonton. Saya izin memperkenalkan diri, saya dari Universitas Hamzah Wadi. Untuk kesempatan kali ini, eh, dalam hal bagaimana tutorial atau cara penggunaan instrumen aplikasi yang dikembangkan oleh Inovasi NTB yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, salah satunya Universitas Hamzah Wadi yang bermitra dengan Inovasi NTB. Untuk asesmen membaca ini berfungsi dan berguna bagi Bapak Ibu guru di sekolah untuk mengetahui tingkat kemampuan kompetensi membaca siswa. Nah, untuk datanya berguna untuk dinas. Contohnya Dinas Kabupaten Lombok Timur yang bermitra dengan kita atau Kemenak Lombok Timur nanti di sekolah-sekolah sasaran. Jadi asesmen ini ada berguna bagi kepala sekolah, bagi guru, bagi pemerintah dalam mengetahui data sampai mana tingkat capaian kemampuan membaca dasar siswa di sekolah. Baik itu di kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk asesmen ini ada 4 tingkatan. Ada tingkat mahir, tingkat cakap, tingkat dasar, dan tingkat intervensi khusus. Nah, adapun di tingkat intervensi khusus, itu ada 5 level lagi. Ada level pemula, level huruf, level kata, level paragraf, dan level cerita. Nah, nanti di akhir asesmen atau di akhir identifikasi, berdasarkan tingkat kompetensi membaca siswa terindikasi akan diberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan kompetensi membacanya. Ini di dalam tampilan pertama ada print, gambar print ya, ada ini pengaturan. Di sini ada return to beginning, back ya, kembali. Ini ada go to end dan next. Nah, di sini kita langsung mencoba bagaimana instrumen ini bisa digunakan. Nah, ini ada tampilan kedua. Ini ada panduan asesmennya, mohon dibaca dan ini sangat penting bagi pengguna yang akan menggunakan alat ini. Jadi diharapkan untuk membaca setiap step by step petunjuk yang ada. Misal pengkondisikan ruangan, lakukan secara individual, menghangatkan suasana, memastikan memahami petunjuk. Nah, terutama bagi pengguna. Jadi setiap panduan, setiap isi ini ada tujuannya sehingga hasil data itu real dari kemampuan peserta didik dan tidak ada intervensi dari teman maupun gurunya. Nah, ini kita next ya. Nah, ini ada 2 pilihan Bapak Ibu, ada instrumen ini instrumen uji coba. Nah, ini kita sedang uji coba ya. Ini sedang real.
atau langsung di dalam kelas kita pakai ini langsung ngetes ke siswa. Nah, sebaiknya Bapak Ibu kalau mau mempelajari lebih dalam isi-isian instrumen ini, memahami, pakai yang uji coba dulu. Nah, ini kita pakai yang uji coba ya. Jadi kita next. Kalau Bapak Ibu udah paham isi dalamnya, nanti pakai yang real. Nama guru. Nah, guru yang mengisi atas nama Siti misal. Nah, nama satuan pendidikan itu di SDN 1 Suele misal. Terus dia di tingkat SD Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sehingga di sini next. Nah, kalau Bapak Ibu ada data yang salah, oh bentar ada salah. Suele, Suele. Oh, ternyata benar. Nah, bisa next. Nah, gitu ya. Nah, nama siswa ini kan ada beberapa banyak siswa Bapak Ibu yang akan dites literasi dasar kemampuan membacanya. Jadi di sini ada satu, berarti siswa pertama. Nah, atas nama siapa pertama? Nanti kondisi ruangannya seperti apa? Mohon dikondisikan. Atas nama A, misal. Dan Ibu next. Nah, di situ jenis kelamin, kelas berapa? Kalau kelas 1 ya kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Misal ketika dia baru masuk, misal. Ya udah kita pakai kelas 1. Nah, mohon untuk yang menggunakan harus memahami petunjuk penggunaan. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu memahami apa maksud dari setiap step by stepnya. Nah, di sini di halaman berikut akan ada teks bacaan. Nah, berarti setelah next ada teks bacaan yang akan dibaca oleh siswa. Tunjukkan teks tersebut dan minta siswa membacanya dengan suara yang dapat Anda dengar. Nah, terus jika siswa tidak bisa atau tidak lancar membaca kalimat pertama, itu maka siswa tidak perlu meneruskan bacaan, jangan dipaksa. Nah, Bapak Ibu dapat menuju halaman selanjutnya sambil berkata, baik, tidak perlu dibaca sampai selesai. Tos dulu dong. Semangat. Kita pakai tes selanjutnya ya. Kita kita lanjut ya, gitu. Sehingga adik itu tidak merasa minder. Jika siswa membaca kalimat pertama dengan lancar dan benar, maka siswa biarkan menyelesaikannya sampai akhir. Nah, kita next. Nah, ini bacaannya. Nah, ini tesnya. Siswa disuruh baca. Misal, Anissa suka suka mimi nu nu am min minu mi minum lah. Nah, jadi kalau sudah sampai di sana di stop. Oke, tas dulu. Nah, anak nanti diarahkan ke next. Di sini ada pilihan dari hasil pengamatan Bapak Ibu, kondisi seperti yang tadi, apakah anak itu bisa siswa tidak membaca satu kata pun atau siswa mampu membaca kata dengan cara mengeja. Nah, siswa mampu membaca seluruh kalimat namun lamban. Siswa mampu membaca seluruh teks dengan lancar. Nah, tadi hasil tes yang tadi anak itu bisa baca atau tidak? Oh, ternyata dia tidak bisa. Ya udah, hasilnya ini tidak bisa. Nah, nanti ini ada petunjuk lagi. Mohon untuk dipahami. Contoh, di halaman berikut akan tampil huruf-huruf yang harus dibaca siswa. Jadi akan tampil huruf-huruf ya Bapak Ibu. Dan dibaca dari kiri ke kanan. Oke, satu persatu dari kiri ke kanan. Mulai baris pertama berlanjut sampai berikutnya. Guru tetap diam selama siswa membaca. Nggak usah diintervensi. Namun diarahkan. Jika siswa tidak bisa membaca pada huruf tertentu, guru menekan, menekan huruf tersebut di layar laptop atau HP. Nah, kalau pakai HP,
atau pakai laptop. Nah, saya anjurkan pakai laptop supaya anak bisa puas membacanya, atau pakai LCD nanti. Nah, meminta siswa melanjutkan membaca huruf berikutnya tanpa memberitahu huruf yang tidak dapat dibaca oleh siswa. Jangan dikasih tahu, langsung menekan huruf tersebut. Jika koreksi diri atau pengulangan benar dari siswa dianggap itu benar. Contoh, udah lanjut, oh ini Bu, tadi huruf A salah. Oh, itu dianggap benar, tinggal diklik lagi. Jika siswa tidak selesai membaca huruf lebih dari 3 detik, maka dianggap salah. Nah, memintalah siswa melanjutkan ke huruf berikutnya. Oke, kita lihat ya. Tes huruf. Nah, ini dia. Ada beberapa komponen huruf, ada J, H, dan seterusnya. Anak disuruh, silakan, ini apa? Ini apa ya? Nah, kalau lebih dari 3 detik, ibu dimohon untuk mengklik, menekan. Nah, nanti ada pembeda, dia itu berarti salah. Nah, terus ini apa H, ini apa R, ini apa G. Oh Bu, ini J tadi. Silahkan, nggak apa-apa. Ibu tinggal mengklik lagi, maka akan hilang. Dia tidak ada tampilan pembeda. Bahwasanya anak itu sudah dinyatakan benar. Kalau nanti nggak ada pembenaran dari siswa atau koreksi dari siswa, tetap diklik lagi. Oke, ini apa? Ini D misal. Ini L, E, T. Ini Q. Ini apa? N. Ini U. Nah, ini ini apa? M. Oh, benar. Terus ini W, ini B misal. Akhirnya nggak ada perubahan dari siswa, ya udah. Jadi Bapak Ibu tinggal next. Nah, jika next, maka hasil tersebut akan langsung keluar. Jika lebih dari 3 yang tidak bisa oleh siswa, maka dianggap siswa di level intervensi khusus dan di taraf di level pemula. Jadi atas nama A itu di level pemula. Nah, kita lanjut ke siswa selanjutnya. Nah, ini ada minus, ada plus. Nah, kalau di plus itu berarti kita menambah siswa. Kalau minus berarti mengurangi yang kita tes tadi. Oke, ini misal next. Udah plus, klik terus next. Maka di sini ada tombol 2. Ini angka 2 ya. Jadi di sini siswa kedua atas nama B. Oke, kita next. Laki-laki misalnya. Ini kelas 1 lagi. Nah, anak udah, kalau Bapak Ibu sudah memahami petunjuk, maka disarankan untuk langsung next. Nah, di sini misal Anissa suka minum air. Dia tahu minum air itu sehat. Air juga bisa mah menghalang eh, apa rasa haus. Sesering minum air membuat badan Anissa segar. Nah, dari hasil bacaan adik itu Ibu nilai dia bisa atau tidak. Nah, ada yang dilompat atau dikeja. Nah, kira-kira yang mana? Nah, misal siswa mampu membaca seluruh kalimat namun lamban di kata tertentu, atau bisa dia melompat di kata tertentu, itu nggak apa-apa, langsung di next. Nah, di sini akan ada petunjuk membaca paragraf. Nah, jadi ada teks yang lain kalau anak itu di level yang lebih tinggi. Nah, ini mohon dibaca, dan di ini setiap ada apa? Setiap tahapan beda ketentuan. Jadi Bapak Ibu harus memahaminya. Oke, ketika sudah dipahami petunjuknya maka next. Nah, di sini diulang lagi kata-kata yang soal yang tadi. Nah, anak diinstruksikan untuk dari kiri ke kanan dan sampai habis. Mana kira-kira
yang tidak bisa dibaca oleh anak. Misal, Anissa suka minum air. Dia tahu minum air itu sehat. Air juga bisa eh, hilang. Misal, berarti dia nggak bisa diklik. Ibu bertugas untuk mengklik apa yang nggak dia bisa. Rasa haus, sering minum air buat. Nah, dia salah kan dalam membaca. Ya, berarti nanti ibu bisa mengkliknya. Badan Anissa segar. Nah, ini dia nggak bisa dilompatin. Ya udah, di di diklik nanti, lalu ibu next. Nah, keluarlah hasilnya. Siswa atas nama B ada di level intervensi khusus, dia di level paragraf. Jadi atas nama B di level intervensi khusus di tahap paragraf. Nah, kalau ibu mau nambah siswa lagi, klik plus, baru ke next. Nah, siswa atas nama C, misal. Next. Ini laki-laki lagi. Terus kelas 1. Nah, jadi ibu sudah pahami petunjuk, tinggal next. Misal di sini, Anissa suka minum air. Dia tahu minum air itu sehat. Air juga menghilangkan rasa haus. Sering minum air membuat badan Anissa terasa segar. Nah, jadi ibu menilai apakah dia lancar atau tidak. Oh, lancar. Oke, next. Nah, di sini ada petunjuk uji pemahaman. Nah, di level yang lebih sulit lagi. Ini siswa ketiga, siswa atas nama C. Jadi dibaca dulu supaya Bapak Ibu paham apa sih soal selanjutnya. Oke, next. Nah, di sini ada cerita. Nah, ketika anak sudah membaca dengan sampai habis, maka anak diinstruksikan untuk menjawab soal yang ada di bawah. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Nah, kalau anak bisa menjawab, tinggal ini misal Siti dan Udin ingin sekolah. Apakah itu benar? Oh ya Bu, ada. Siti dan Udin nyanyi sampai sore. Enggak, bukan. Dia nyanyi sampai malam. Oh, berarti ini nggak usah dicentang. Siti dan Udin memakai baju rombengan. Oh iya, bajunya pakai rombengan. Nah, kalau anak mampu dia menjawab dua, maka dia kita anjurkan next. Kalau dia jawabnya tiga, ya udah next. Nanti keluar hasilnya Bu. Oh ternyata siswa atas nama C di level intervensi khusus cerita karena dia salah dalam menjawab soal teks pemahaman yang tadi. Nah, seandainya kita back. Nah, seandainya dia menjawab dengar benar. Nah, ada boleh dijawab satu, boleh dijawab dua, boleh dijawab tiga, sesuai dengan pemahaman anak. Nah, kalau jawabannya ini cuma dua, kita tes. Oh, ternyata jawabannya benar. Dia di tingkat cakap, lebih sulit lagi. Nah, ini ada soal. Tadi kan sudah dibaca. Kalau mau diulang bacaannya nggak apa-apa. Tapi diarahkan langsung ke tes untuk memahami sifat Siti dan Udin. Misal, boros. Oh, iya dia boros. Oh, dia sabar, dia ramah, dia pemalu. Oh iya dia juga kerja keras. Nah, adik menjawab semuanya. Jadi tinggal ibu next. Ternyata anak di level dasar karena dia memahami belum memahami secara penuh isi bacaan. Jadi dia di level dasar. Nah, kita back, coba seandainya dia itu memahami isi bacaan, ternyata dia jawabannya itu benar. Dia menjawab benar, menjawab apa sesuai isi bacaan. Next. Nah, kalau dia benar, dia akan diarahkan ke tingkat mahir. Jadi ada pertanyaan deskripsi apa yang dia lihat. Contoh, mengapa gambar anak
laki-laki dan perempuan di atas sesuai dengan isi bacaan. Nah, ini lebih lebih nalar soalnya. Jadi dia anak itu menjawab. Contohnya, oh iya, karena di gambar itu nunjukkan ada dua orang, cowok sama cewek lagi main musik di tengah di atas di pinggir jalan. Terus dia itu senang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menilai. Nah, karena gambar tersebut ini kunci jawabannya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang mengklik benar atau salah. Karena gambar tersebut menunjukkan dua orang anak yang sedang memainkan alat musik. Nah, jawabannya tadi benar kan? Maka jawabannya diklik benar. Lalu klik next. Nah, anak siswa atas nama C ada di level mahir. Maka hasil identifikasi siswa ketiga itu di tingkat mahir. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, misal siswanya cuma 3 atau mau siswanya 10, 20, 30, ya dites semuanya supaya hasilnya bisa langsung maksimal. Nah, kalau Bapak Ibu nanti eh, nggak perlu nambah murid, klik next. Nanti di sini ada GoN. Nah, di sini GoN. Nah, hasil GoN itu hasil dari rekapan anak. Nah, hasil identifikasi anak. Kalau Bapak Ibu misal mau melanjutkan besok karena ada salah satu atau salah dua siswa yang tidak masuk, Bapak Ibu simpen drive. Nah, nanti di sini misal kelas 1 misalnya. Nanti Bapak Ibu simpen dan close. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu misal mau mau membuka lagi, nah klik linknya. Nanti Bapak Ibu akan di pojok kiri ini ada muncul seperti ini. Nah, ini tadi kita menyimpan drive-nya asesmen membaca kelas 1. Nah, akhirnya kita buka, maka muncul di sini langsung di next. Nah, di sini. Nah, ini siswa yang tadi kan, ini Ibu kan. Jadi kita go end. Kalau mau back, back. Kalau mau nambah tinggal diklik plus. Langsung nambah siswa selanjutnya. Kalau Bapak Ibu nanti mau udah selesai, misal udah selesai mengisi semuanya dan Bapak Ibu nanti mau menyimpan menyimpan di PDF, Bapak Ibu cukup klik ini printer. Di sini ada pilihan mau ngeprint langsung boleh, mau simpan PDF boleh, sehingga Bapak Ibu nggak nyeken. Jadi disimpan di sini misal asesmen membaca SDMI SDN 1 Suwele misalnya Suwele. Nah, ini kelas 1 misal. Jadi Bapak Ibu simpan. Nah, nanti kalau sudah dicek dulu apakah sudah tersimpan apa oh sudah tersimpan. Silakan dicek. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti di siswa yang pertama atas nama A muncul. Siapa yang mengisi dia akan muncul Bapak Ibu. Nah, di sini yang mengisi atas nama Siti. Nama satuan di SDN 1 Suwele. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sampai siswa nomor. Nah, ini keterangannya lengkap. Adik ini di level apa dia? Oh, ternyata di level atas nama itu di level ini ada ini atas nama A di level pemula. Terus ada lagi di level siswa itu atas nama B di level di paling bawah Bapak Ibu cek di level di level paragraf dan seterusnya sehingga Bapak Ibu punya datanya yang akan digunakan apabila besok melakukan post test ke anak ketika mau udah jangka waktu targetnya 6 bulan anak ini bisa baca atas nama A dia nggak bisa baca huruf jadi Bapak Ibu targetkan dia minimal meningkat jadi post testnya bisa oh ternyata saya udah bisa meningkatkan bacaannya sampai mana. Nah, lalu ini ternyata udah disimpan ya. Jadi simpan baik-baik. Kalau Bapak Ibu mau submit, itu akan hilang datanya di sini yang kedua.
karena dua drive yang saya simpan. Kalau kita udah submit, maka itu akan hilang. Nah, ini tadi kita ada. Nah, kalau kita mau go end, submit. Nah, ini ya. Bentar, dulu saya konfirmasi dulu. Oke, kita go end, kita submit. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kalau sudah selesai, kita submit. Nah, kalau sudah, nanti itu nanti tersimpan. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Kalau nanti di submit itu sudah selesai, data itu tidak bisa kita buka lagi, udah hilang, ini udah angka 1. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mengisi, kalau sudah disimpan PDF, dia akan langsung ke file yang ini. Kalau Bapak Ibu submit, dia akan langsung masuk ke data di dinas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat. Uh, ini dari kami. Semoga ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Kami ucapkan terima kasih. Salam literasi.